Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Cici Krisnawan and I'm from class 5F. This is my book resume. The title is How to Teach Speaking. The author is Scott Turnberry. In this book, any 7 chapters and 157 page. And then di dalam bab 1 buku ini kita mencoba memahami pikiran seorang pembicara bahasa. Apa yang sebenarnya terjadi ketika apa yang dipikirkan itu menjadi ucapan. Di sini berbicara itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama konseptualisasi, yang kedua perumusan, yang ketiga artikulasi selama berbicara. Pembicara dapat berbicara fasih karena 3 proses ini. Penggunaan strategi produksi seperti mengisi jeda juga berperan pada kelancaran. Pada saat yang sama mereka berbicara, pembicara juga harus mengukur efek yang mereka buat terhadap lawan bicara mereka, serta mempertimbangkan peran yang diberikan oleh pembicara lain pada pembicaraan, baik itu linguistik maupun paralinguistik. Ini melibatkan kemampuan untuk mengatur pengambilan giliran berbicara. Sejauh ini dalam buku ini kita melihat proses mental dan fisiologis yang terlibat dalam berbicara. Tetapi apa yang perlu diketahui seorang pembicara agar proses-proses ini dapat terwujud secara optimal. Selanjutnya, di bab selanjutnya dimulai dengan membuat perbedaan antara apa yang dapat dilakukan pembicara, yaitu proses mental dan fisiologis yang terlibat dalam berbicara atau pembicaraan, dan apa yang diketahui pembicara, yaitu dasar pengetahuan yang digunakan pembicara dalam berbicara. Jenis pengetahuan yang dibawa penutur untuk keterampilan berbicara terdiri dari pengetahuan ekstralinguistik seperti pengetahuan latar belakang topik dan budaya, pengetahuan tata bahasa, kosakata, dan fonologi. Keterampilan berbicara dan pengetahuan pembicara berhubungan dengan penutur yang sangat terampil dan yang berpengetahuan luas. Nah, perbedaan antara pembicara dalam bahasa pertama atau kedua atau ketiga atau keempat itu tidak membuat perbedaan dalam berbicaranya. Pada awalnya tidak memiliki akses mudah di keterampilan dan pengetahuan ini. Kita akan melihat implikasi dari kesenjangan keterampilan dalam pengetahuan berbicara ini dan membahas pendekatan umum tentang bagaimana hal itu dapat terhubung. Di bab 3 yang dibahas melihat berbicara dari sudut pandang pelajar, mengatasi tantangan berbicara dalam bahasa kedua atau lainnya. Pada dasarnya kesulitan yang dihadapi pembicara pelajar dibagi menjadi 2. Yang pertama faktor pengetahuan, yang kedua faktor keterampilan. Di faktor pengetahuan ini, pelajar belum mengetahui aspek bahasa yang memungkinkan produksi atau hal yang akan dibicarakan. Di faktor keterampilan, pengetahuan pelajar tidak cukup cepat atau tanggap untuk memastikan kelancaran berbicaranya. Dari faktor keterampilan ini ada beberapa akibat yang ditimbulkan, yaitu faktor afektif seperti kurangnya kepercayaan diri yang menghambat kemampuan berbicara atau kefasihan berbicara siswa. Di sini juga
Peserta didik atau siswa memaklumi kurangnya pengetahuan mereka tentang sistem bahasa dengan menggunakan strategi komunikasi, dan mereka paham kurangnya kefasihan dengan menggunakan strategi wacana. Ketergantungan yang berlebihan pada strategi ini dapat menyebabkan kompetensi dini dari antar bahasa pelajar. Kompetensi juga dapat dihasilkan dari preferensi atau leksikal yang dibuat dari pemrosesan sebagai lawan yang lebih gramatikal. Dalam hal basis pengetahuan yang memungkinkan berbicara, peserta didik membutuhkan yaitu tata bahasa inti, kosakata inti dari setidaknya 1000 lebih kosakata ya. Yang ketiga, beberapa penanda atau seperti tanda baca. Yang keempat, buku frasa inti atau unit multikata. Selanjutnya, cara formulasi melakukan pidato umum seperti meminta atau mengundang. Dan penguasaan cara pengucapan yang menghambat kejelasan. Yang terpenting adalah pembicara ingat untuk mempertimbangkan faktor konteks seperti konteks budaya dan konteks situasi langsung untuk mengaktifkan atau untuk menggunakan bidang pengetahuan ini dan membuatnya ada untuk digunakan dalam percakapan tatap muka yang lancar. Proses pembelajaran perlu mencakup setidaknya 3 tahap, yaitu yang pertama untuk disadarkan tentang cara berbasis pengetahuan, yaitu disadarkan basis pengetahuan, basic dari pengetahuan itu penting. Yang kedua, untuk mengintegrasikan cara-cara yang digunakan atau teknik ke dalam basis pengetahuan yang ada. Yang ketiga, untuk mengembangkan kapasitas kemampuan atau cara dalam kondisi real time tanpa bantuan. Di bab selanjutnya, melihat cara-cara atau strategi atau teknik meningkatkan kesadaran pelajar tentang ciri-ciri berbicara. Hal ini dapat dilakukan melalui contoh, yaitu rekaman audio, baik dengan naskah atau tidak. Yang kedua, dengan perkataan langsung, misalkan perkataan dari guru. Kesadaran juga dapat ditingkatkan ketika pelajar melihat kesenjangan antara apa yang dapat mereka lakukan dan apa yang dapat dilakukan oleh seseorang yang terampil. Salah satu cara rekayasa ini adalah dengan mengadopsi siklus pembelajaran berbasis tugas, yaitu siswa melakukan tugas berbicara dengan kemampuan terbaik mereka yang mereka miliki. Yang kedua, kemudian mengamati praktisi atau seseorang yang terampil melakukan tugas yang sama dan mereka tidak memiliki cara yang ingin mereka gabungkan. Jadi yang pertama, siswa itu diberikan tugas berbicara sesuai kemampuan mereka saat itu juga, dan siswa juga mengamati seorang praktisi yang bisa berbahasa dengan lancar dan tugasnya sama-sama diberikan. Yang ketiga, mereka melakukan kembali tugas awal atau yang serupa, mencoba untuk menggabungkan cara yang ditargetkan. Teknik memperhatikan the gap lainnya melibatkan reformulasi, transkrip, dan minuting dari keluaran pelajar. Selain itu, kita telah menangani masalah bagaimana membantu pelajar mengisi pengetahuan mereka yang berkaitan atau yang berhubungan dengan berbicara. Namun yang tidak kalah penting bahwa pengetahuan yang baru ditemukan terintegrasi dengan lancar ke dalam kompetensi bahasa mereka yang sudah ada. Artinya pengetahuan itu perlu disesuaikan agar ada dan dapat digunakan.
Di bab selanjutnya melihat cara-cara di mana pelajar dapat mencapai kendali yang lebih besar atau pembicaraan mereka sendiri melalui proses belajar di kelas. Kegiatan yang ditunjukkan untuk siswa yaitu siswa diberi kerangka kerja atau latihan yang mendukung. Dukungan latihan tersebut dapat berupa model yang diulang seperti latihan atau nyanyian, tugas menulis yang memungkinkan waktu pemrosesan lebih lama daripada berbicara langsung. Selanjutnya membaca dengan lantang dari teks. Selanjutnya merumuskan ulang atau menerjemahkan ucapan siswa yang lain. Menghafalkan dan melatih dialog. Mengulangi tugas, misalnya dengan mengerjakan latihan atau melakukan percakapan dengan sesama siswa. Dukungan atau bantuan perlu dikurangi atau intensitasnya dapat dikurangi secara bertahap untuk mendorong tingkat kemandirian siswa. Jadi diberi latihan dan lama-lama dilepaskan agar dapat mandiri. Contoh pengurangan dukungannya dapat berupa menghapus model sehingga peserta didik atau siswa harus mengandalkan memori. Terus ada beralih dari model tertulis ke model lisan. Selanjutnya melakukan tugas dalam kondisi yang lebih menuntut, misalnya ke suatu waktu meniru atau di depan umum. Jadi siswa harus berani misalkan berbicara di depan umum seperti itu. Dan dua dari tahap model pengembangan keterampilan, 3 tahap yaitu kesadaran dan apropriasi. Inilah mengapa untuk mempertimbangkan tahap ketiga dan terakhir perlu, karena untuk meninjau cara-cara agar pelajar dapat mengalami dan mencapai kemandirian atau mencapai target yang diinginkan dalam berbicara, termasuk untuk pengembangan diri, pemantauan diri, dan lebih mandiri atau kinerja tanpa bantuan. Di bab 6 yang dibahas adalah otonomi yang ditentukan dalam berbicara, seperti otonomi di sini seperti mandiri. Apa yang akan dibicarakan oleh siswa, topik apa yang diambil, misalkan dalam latihan atau percakapannya. Selanjutnya melihat bagaimana peluang pengaturan diri dalam keterampilan berbicara dapat diberikan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya membahas mengapa tugas harus produktif, bertujuan, interaktif, menantang, aman, dan tentunya otentik, dan dapat meningkatkan kemampuan siswa yang pasti. Aktivitas yang tidak menyenangkan di kelas yang membutuhkan tingkat otonomi atau kemandirian meliputi memberikan presentasi, bercerita, bercanda, membuat hal yang lucu-lucu, kegiatan drama untuk stimulasi permainan peran siswa, diskusi, percakapan dan obrolan antar sesama siswa. Timbal balik tentang kegiatan tersebut perlu ditangani secara tepat, seperti untuk memenuhi kebutuhan pelajar untuk kegiatan yang bersifat mandiri, tetapi pada saat yang sama untuk memberikan timbal balik yang berguna untuk meningkatkan kinerja siswa.
Selanjutnya, timbal balik yang ditawarkan sebagai perbaikan mungkin kurang daripada koreksi terbuka, seperti langsung mengoreksi siswa. Melihat cara peserta didik dapat mengambil tanggung jawab untuk mengembangkan keterampilan berbicara siswa itu sendiri di luar kelas maupun di lingkungan, termasuk penggunaan dialog yang direkam, komunikasi dengan orang lain, dan juga dapat menggunakan portofolio. Di 3 bab terakhir itu yang dibahas adalah aspek-aspek keterampilan berbicara yang berbeda, dan secara khusus kegiatan kelas yang menargetkan kesadaran, apropriasi, dan kemandirian. Di bab ini juga dapat melihat bagaimana berbicara dapat diaplikasikan ke dalam program pembelajaran atau pengajaran, dan juga topik yang dibicarakan atau bab ataupun hal apapun yang akan dibahas itu harus dipastikan agar topiknya tidak kemana-mana. Di bab terakhir kita belajar mempertimbangkan cara berbicara dapat diaplikasikan ataupun digunakan ke dalam kurikulum, seperti pembobotan tujuan pembelajaran yang berbeda, contohnya bisnis, perjalanan, studi akademis. Itu akan menentukan prioritas yang diberikan pada komunikasi lisan siswa. Yang selanjutnya ada silabus. Di silabus ini ada beberapa komponen juga, seperti genre pidato, contohnya obrolan ringan atau percakapan yang ringan, presentasi. Selanjutnya ada situasi, misalnya di dalam kelas. Terus topik yang dibahas, keterampilan percakapan yang dimiliki siswa, strategi dan aturan berbicara dalam kelas tersebut, tindakan berbicara seperti meminta maaf, rutinitas percakapan yang dibuat dalam kelas itu, tata bahasa lisannya seperti apa, kosakata yang tepat apa, pengucapannya harus bagaimana, pengucapan yang baik. Selanjutnya ada pendekatan metodologis, misalnya pendekatan berbasis tugas, di mana proses berbicara berada di depan. Jadi tugas pendekatan metodologis berbasis tugas ini, siswa atau peserta didik diberikan tugas, dites atau bisa dites juga berbicara di dalam di depan kelas atau di depan umum. Selanjutnya pendekatan berbasis genre, di mana produk berbicara di depan, hampir sama ya. Selanjutnya budaya kelas yang memprioritaskan komunikasi otentik. Pengujian termasuk pilihan jenis tes seperti wawancara, permainan peran, kuis, games, dan kriteria penilaian, misalnya holistik dan analitik. Kesimpulannya bahwa pengajaran berbicara bergantung pada budaya atau kebiasaan berbicara di kelas. Peserta didik atau siswa tidak dapat belajar berbicara hanya dengan melakukan kegiatan membaca dan menulis atau latihan kosakata dan tata bahasa. Jadi harus diaplikasikan atau harus digunakan agar terbiasa. Di mana berbicara adalah prioritas. Ruang kelas bahasa perlu menjadi ruang kelas berbicara. Jadi kelas bahasa itu seharusnya bisa menjadi kelas berbicara atau tempat untuk mengimprove bicara yang baik
tata cara dan cara berbicara yang baik. Intinya dibuat dengan baik dalam kutipan dari cerita pendek misalnya, seperti itu. Itu adalah hasil resume saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.